Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Stecer, NIM 2018 160 31119 dari kelas Matkom 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya susun bersama dengan anggota kelompok saya guna memenuhi tugas mata kuliah ujian tengah semester perencanaan pembelajaran. Langsung saja saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP-nya. Di dalam RPP ini sudah memuat satuan pendidikannya yaitu Madrasah Aliyah Barokah Ramadan, mata pelajaran matematika, kelas 12, semester genap, materi pokok, permutasi dan kombinasi, alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Untuk kompetensi intinya, saya di sini menggunakan kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Kompetensi dasarnya yaitu 3.3 menganalisis kaidah pencacahan yang meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Dan 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan yang meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Selanjutnya, indikator pencapaian pembelajaran. 3.3.1 yaitu menemukan konsep aturan pencacahan yang meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi, serta memberikan contohnya. 3.3.2 yaitu menguraikan pengertian aturan pencacahan yang meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi, serta penggunaannya. 3.3.3 menerapkan konsep dan pengertian aturan pencacahan yang meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. 3.3.4 yaitu mendeteksi permasalahan yang penyelesaiannya melibatkan aturan pencacahan yang meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. 4.3.1 yaitu menyelesaikan masalah dengan menggunakan aturan pencacahan yang meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Dan 4.3.2 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan yang meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Di sini terdapat 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menemukan konsep aturan pencacahan yang meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi, serta memberikan contohnya melalui kegiatan diskusi pada LKPD secara berkelompok dengan benar dan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan pengertian aturan pencacahan yang meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi, serta penggunaannya melalui kegiatan diskusi pada LKPD secara berkelompok dengan tepat dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan konsep dan pengertian dari aturan pencacahan yang meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui kegiatan diskusi kelompok pada LKPD dengan benar dan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat mengenali dan mendeteksi permasalahan yang penyelesaiannya melibatkan aturan pencacahan yang meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui kegiatan diskusi pada LKPD secara berkelompok dengan benar dan teliti. Yang kelima, peserta didik dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan aturan pencacahan yang meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui kegiatan diskusi kelompok pada LKPD dengan teliti dan benar. Yang keenam, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan yang meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui kegiatan diskusi kelompok pada LKPD dengan teliti dan benar. Selanjutnya, pada RPP ini menggunakan model pembelajaran problem-based learning, pendekatan saintifik, strategi inquiry, serta metode diskusi dan tanya jawab.
Selanjutnya untuk langkah pembelajarannya. Pada kegiatan ini terdapat 3 kegiatan, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan terdapat apersepsi, yaitu pendidik itu memberi salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa, kemudian pendidik menanyakan kabar dan mengecek kehadiran peserta didik, kemudian pendidik mengingatkan kembali kepada peserta didik mengenai materi sebelumnya, yaitu statistika deskriptif. Kemudian pendidik memberikan motivasi kepada peserta didik mengenai pentingnya mempelajari dan memahami konsep permutasi dan kombinasi, karena penggunaan konsep permutasi dan kombinasi itu dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pendidik menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, yaitu permutasi dan kombinasi. Kemudian pendidik menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian pembelajaran, serta tujuan pembelajaran yang akan disimak oleh peserta didik. Kemudian pendidik juga menyampaikan cara belajar yang akan ditempuh, yaitu dengan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, model pembelajaran problem based learning, strategi inquiry, pendekatan saintifik. Selanjutnya untuk kegiatan inti terdapat 5 tahap. Untuk tahap yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Di sini pada tahap orientasi ini pendidik memberikan rangsangan untuk mendorong proses berpikir kritis peserta didik, yaitu dengan memberikan permasalahan mengenai aturan pencacahan. Kemudian peserta didik diminta untuk mengamati, memahami, menganalisis, serta memecahkan permasalahannya secara individu, dan juga peserta didik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dari permasalahan yang belum dipahami. Kemudian pada tahap 2, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Di sini pendidik meminta peserta didik untuk membentuk kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD. Kemudian pendidik membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Kemudian peserta didik mengamati serta memahami kegiatan belajar yang ada di dalam LKPD. Kemudian pada tahap 3 yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Di sini peserta didik berdiskusi secara kelompok untuk menyelidiki permasalahan, mengumpulkan data dan informasi mengenai konsep aturan pencacahan, baik itu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi yang ada pada LKPD. Jadi di dalam LKPD ini terdapat 3 kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama itu terdapat 5 soal permasalahan, kemudian peserta setiap kelompok diminta untuk menyelidiki kelima permasalahan tersebut, kemudian setelah menyelidiki, peserta itu kegiatan penyelidikan untuk mendapatkan informasi mengenai untuk menemukan konsep aturan pencacahan, baik aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, faktorial, serta kombinasi. Kemudian setelah mendapatkan informasi pada kegiatan 2, peserta didik itu dapat menguraikan pengertian dari konsep aturan pencacahan, baik aturan penjumlahan, aturan perkalian, faktorial, permutasi, serta kombinasi. Kemudian pada kegiatan 3, peserta didik itu diminta untuk mendeteksi permasalahan pada LKPD yang melibatkan mana yang meliputi konsep aturan penjumlahan, aturan perkalian, faktorial, permutasi, dan kombinasi untuk menyelesaikan masalah, menerapkan konsep serta pengertiannya, dan juga untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep aturan pencacahan. Kemudian pendidik itu berkeliling ke setiap kelompok untuk mengamati serta mencermati diskusi kelompok. Kemudian pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami pada LKPD.
Kemudian pada tahap 4, yaitu mengembangkan serta mempresentasikan hasil pengerjaan. Jadi pada tahap ini itu peserta didik menyampaikan hasil diskusinya berdasarkan yaitu berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara kelompok, baik itu analisis secara lisan maupun tertulis. Kemudian setelah itu peserta didik mempresentasikan hasil diskusi dan pengerjaan yang ada pada LKPD dan kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya, menjawab, ataupun menanggapi dari anggota kelompok yang presentasi. Kemudian pada tahap 5 yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi pada tahap kelima ini, pendidik memberi kesempatan lagi kepada peserta didik untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami. Atau bisa juga pendidik itu memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta didik mengenai materi permutasi dan kombinasi. Jadi pendidik memberikan pertanyaan ini gunanya untuk siswanya, peserta didiknya itu dapat aktif selama proses pembelajaran. Kemudian peserta didik itu diberikan refleksi oleh pendidik dan juga melakukan evaluasi terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan konsep aturan pencacahan yang meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Selanjutnya, pada kegiatan penutup ini, peserta didik membuat kesimpulan dari permasalahan yang telah diselesaikan pada LKPD dan pada diskusi kelompok. Kemudian peserta didik diberikan tes tulis oleh pendidik. Di sini tujuannya agar pendidik dapat mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik mengenai materi permutasi dan kombinasi. Setelah itu peserta didik mengumpulkan hasil tes tertulis, kemudian pendidik dan peserta didik membuat kesimpulan bersama mengenai materi permutasi dan kombinasi. Kemudian pendidik memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik selama proses diskusi kelompok. Setelah itu, pendidik menyampaikan mata pelajaran yang akan dipelajari untuk pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai peluang. Kemudian pendidik mengakhiri pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk berdoa bersama serta memberikan salam. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.